Halo, kembali lagi di gaptek.id. Di masa krisis kartu grafis untuk PC desktop seperti saat ini, ada segelintir orang yang akhirnya memutuskan untuk beralih ke laptop sebagai desktop replacement atau sekalian beli PC pre-built aja. Laptop sebagai desktop replacement itu memang akan jauh lebih kelihatan efektif, terutama jika kalian itu memang adalah seorang pekerja profesional seperti animator misalkan. Itu kalian masih bisa membawa laptopnya bepergian, semisal kalian ada project di luar. Bahkan mungkin kalau kalian itu adalah gamer entusias, kalian juga bisa-bisa aja memutuskan untuk beralih ke desktop replacement dengan sebuah laptop. Karena kalian masih bisa mungkin main game sembari self-healing di Villa Bali gitu. Jadi laptop gamingnya masih bisa ditaruh di villa, tapi kalian juga masih bisa nikmatin view saat kalian traveling. Kalau kita bicaranya soal value versus performance, untuk saat ini, saat gue bikin video ini, memang untuk laptop dan juga PC desktop itu memiliki value yang kurang lebih seimbang dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di sebelah gue ini udah ada sebuah laptop yang bisa dikategorikan sebagai desktop replacement juga. Ini adalah MSI GE76 Raider. Ini laptop berukuran 17,3 inch ya, jadi level mobilitasnya juga bukan untuk yang bisa asal tenteng buat nongkrong-nongkrong di luar. Kalaupun diajak traveling ya biasanya akan tetap dijadiin sebagai pengganti desktop. Jadi bisa ditempatin di hotel atau di villa atau ya ke studio-studio gitu. Jadi gue harap kalian bisa mengerti kalau ini adalah laptop yang memang mengedepankan performance ketimbang soal seberapa compact laptopnya. Tapi sebenarnya ini laptop 17,3 inch yang kelihatannya tuh nggak bulky ya. Besar iya, tapi nggak bongsor lah dilihatnya. Engsel laptop pun terlihat jauh berbeda kali ini. Kalau ini mah rigid banget. Sebuah perbaikan atau peremajaan yang sepertinya gua harus apresiasi untuk MSI di sini. Dimensi laptop ada di angka 39,7 x 28,4 x 2,59 cm dengan berat 2,9 kg. At least nggak nyampe 4 kg untuk laptop seperti ini. Karena biasanya tuh laptop seperti ini bisa nyentuh 4 kg. Power adapternya ini ada di angka 280 watt. Jelas ini ukuran yang besar juga dan nambahin bobot tapi sedikit aja kok. MSI juga cukup lama ya berkolaborasi dengan SteelSeries untuk keyboardnya. Jadi selain per key RGB, terdapat fitur yang bisa dikoneksikan ke SteelSeries Engine dan juga Mystic Light dari MSI. Untuk I/O di sini tersedia Thunderbolt 4. HDMI-nya juga udah HDMI 2.1. Jadi kalian bisa colok monitor 4K 120Hz atau 8K sekalipun. SD card reader untuk konten kreator juga tersedia. Paling USB Type A-nya aja nih yang harusnya akan lebih oke kalau ditempatin di belakang biar kelihatan lebih clean. Ada beragam varian untuk layarnya. Ada yang 4K 120, 2K 240 atau 165 dan ada juga yang Full HD 360Hz seperti yang kalian lihat sekarang ini. Yang ada di gue ini Full HD 360Hz dengan panel IPS level, akurasi warnanya cukup oke dan sepengetahuan gue varian resolusi 2K dan 4K punya akurasi warna yang lebih baik lagi, tapi jelas harganya juga akan beda. Mengingat laptop ini fungsinya akan lebih ke desktop replacement dan dia juga udah punya HDMI 2.1, gue pribadi nggak masalah sih dengan resolusi Full HD karena bisa dicolokin ya tadi monitor 4K 120 semisal dirasa kalian butuh resolusi yang tinggi. Lalu kalau soal spesifikasinya seperti apa, di sini dia menggunakan Intel Core i9 11980HK. Lalu ada Nvidia GeForce RTX 3080 laptop GPU versi 16GB, RAM 32GB DDR4 3200 MHz dual channel, NVMe PCIe Gen 4 SSD 2TB. Habis itu ada Wi-Fi 6E dengan Bluetooth 5.2, include dengan Windows 10 atau Windows 11. Kenapa gue bilang Windows 10 atau Windows 11? Itu dikarenakan untuk unit yang ada di gue ini bawaannya adalah Windows 10, tapi free upgrade kok ke Windows 11. Dan mungkin kalian juga bisa temuin yang udah pre-install Windows 11, mungkin kalau misalkan keluarannya itu masih baru-baru banget, masih fresh banget, itu ada kemungkinan juga dapat pre-install langsung Windows 11. Intel Core i9 11980HK sendiri adalah sebuah CPU mobile yang memang bisa di overclock alias di unlock. Mungkin kalian juga beberapa udah tahu ya, kalau Intel, kalau misalkan kita ngelihat di laptop, serinya itu adalah seri HK, itu adalah tanda bahwa CPU tersebut di unlock sama Intel. Alias ada sesuatu yang bisa kita geser-geser dan bisa kita tuning-tuning lagi. Cuma bedanya, untuk si Core i9 11980HK ini, yang digeser itu bukan di bagian multipliernya. Yang digeser itu ada di bagian power limit dan juga durasi limitnya. CPU ini memiliki limit mentok di 5 GHz, tapi kita bisa memaksimalkan ini dengan cara menggeser power limit dan time duration dari Intel Turbo Boost-nya. Ini bisa dilakuin bukan melalui utilities MSI, melainkan menggunakan utilities Intel Extreme Tuning Utilities alias XTU.
Buat kalian yang udah sering mengoverclock CPU-nya Intel, gua rasa kalian cukup familiar dengan utilities XTU ini. Utilities ini emang biasa digunakan untuk mengoverclock CPU Intel tanpa melalui BIOS. Dengan menggeser power limitnya, ini sama aja seperti kita melakukan overclocking secara sederhana dan akan membuat clock speed lebih sustain pada maksimum turbo boost, terutama saat load all core. Kalau RAM 32GB sih ya sebenarnya itu RAM udah oke-oke aja. Meskipun sebenarnya laptop ini tuh masih bisa di-upgrade hingga 64GB dual channel. Tapi menurut gua rasanya 32GB juga untuk saat ini udah cukup. Untuk M.2 NVMe itu ada 2 slot M.2 ya, tapi slot yang nganggur yang satu lagi itu dia masih PCIe Gen 3. Jadi kalau misalkan kalian mau upgrade lagi untuk PCIe Gen 4-nya itu bisa-bisa aja, cuma bawaannya kan udah 2TB nih. Jadi gua rasa kayaknya juga udah cukup ya. GPU-nya menarik banget nih. Biasanya RTX 3080 laptop itu berapa watt sih di GP-nya? 95, 110, 115, 130 watt lah paling gede. Ini hampir mendekati versi full desktopnya nih, karena TGP-nya ada di angka 165 watt. Dan menariknya lagi, ini masih bisa di overclock lewat MSI Center. Overclocknya bukan geser power limit tok ya, tapi emang kita bisa adjust core clock dan juga memory clocknya. Pada MSI Center juga terdapat profile power seperti biasanya, tapi menariknya di sini ada opsi GPU switch, di mana itu tandanya Nvidia Optimus masih aktif di sini. Kalian bisa pilih MS Hybrid atau GPU discrete aja yang jalan. Oke, sekarang kita masuk ke sesi benchmark. Kalian kita lihat perbedaannya laptop ini sebelum di overclock dan juga setelah di overclock. Kita mulai dari Cinebench seperti biasa, dengan menggeser power limitnya sampai mentok, clock speed cenderung akan sustain di 5 GHz, dan ini cukup mengoptimalkan performa dari Core i9 11980HK ya. Peningkatan kurang lebih 100-200 poin untuk multi-core-nya di sini, dan lebih konsisten runningnya daripada profile balance. Lalu di Cinebench R20 juga sama ya. Benefit dalam melakukan overclocking itu jelas pasti ada. Dan kalau aja multiplayer bisa ikut digeser di sini, gua sangat yakin hasilnya akan lebih jauh lagi dari sekedar overclock lewat power limit. Lalu mengenai GPU-nya, kalau dicek lewat 3D Mark Firestrike, skor pada saat di overclock untuk GPU-nya bisa naik 2000 poin. Angka 33 ribuan ini, kalau harus dibandingin dengan performance desktop, ya ini udah mirip banget sih, udah deket banget lah dengan 3080 desktop. Kalau di 3D Mark TimeSpy, ini skor GPU-nya nggak begitu tinggi perbedaannya, tapi kalau kalian perhatiin CPU score, itu dia bisa improve 5% dari kondisi defaultnya. Lalu bagaimana dengan productivity? Semisal laptop ini kita overclock CPU-nya, kita overclock GPU-nya, ada pengaruh nggak sih untuk editing video semisal di Adobe Premiere? Kalau playback sih mau di overclock atau nggak di overclock ya spesifikasi segini udah amat sangat overkill. RAW 4K, kualitas full, preview full juga ya sikat aja nggak masalah. Tapi kalau diperhatiin ekspornya, ini bisa improve 4-5 detik lah. Kelihatannya 5 detik itu kecil ya, tapi ingat, ini video yang durasinya itu 2 menitan doang. Kalau dipakai ekspor film, durasi 2 jam gitu misalkan, bisa hemat waktu lebih banyak lagi. Lalu bagaimana dengan game? Sebenarnya nggak perlu terlalu berekspektasi yang gimana-gimana sih, karena ini spek udah mentok banget, jadi kalau untuk main game, apalagi di resolusi Full HD, itu sebenarnya udah hajar aja, mau itu game lama ataupun game baru. Kita mulai dari Death Stranding. Gue di sini nggak pakai DLSS, biar gamenya lebih berasa CPU bound ya. Dan bener aja, ada peningkatan sekitar 7 FPS pada game ini. Well, game ini udah jalan di atas 100 FPS juga sih. Untuk game AAA udah sangat nyaman. Lalu game selanjutnya adalah Far Cry 6. Pada game ini ada selisih 5 FPS. Mungkin kalau FSR dihidupin bisa ngejar nih ke 120. Jadi ya maksimalkan aja settingnya apabila kalian ingin kejar refresh rate di game AAA seperti ini. Lalu game selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider. Nah, game ini peningkatannya gua rasa lebih kelihatan nih ketika CPU dan GPU di overclock. Hampir 10 FPS naiknya. Meski game ini udah cukup lama, ini game masih tergolong berat hingga saat ini. Jadi gua rasa cukup mewakili untuk game terbaru yang akan rilis. Suhu CPU dan GPU dengan profile balance, di sini suhu CPU ada peak di 98 derajat, tapi habis itu dia stay di 80-an. Ini dikarenakan CPU lagi ngasih turbo boost ke 5 GHz ya, makanya dia sempat naik sebentar voltasenya. Entah kenapa, pas di overclock ini cenderung suhunya malah lebih stabil, gue juga bingung. Mungkin karena voltase jadi nggak naik turun dan lebih sustain aja kali ya. Bahkan ini GPU-nya jadi nggak nyampe 80. Kalau begini gue mending overclock sekalian aja sih. Lalu mengenai SSD-nya, ini SSD-nya bawaannya udah NVMe PCIe Gen 4 ya, dan pakai controller next gen juga. Jadi speednya up to 7 GB per second sebenarnya. Tapi ya kita juga tahu kalau sequential speed emang suka variatif begini. Yang pasti random 4K menunjukkan speed yang emang ini selevel dengan Samsung 980 Pro.
Oke, lalu bagaimana dengan harga dari MSI GE76 Rider ini? Untuk harga resminya di Indonesia itu adalah Rp57.999.000, include dengan MSI bag gratis dan juga Windows 10 atau Windows 11, garansi selama 2 tahun. Harusnya kalau harga segini, semisal beli di marketplace, cashbacknya akan gede juga sih. Jadi hasil cashbacknya bisa lah buat dipakai beli office. Untuk laptop yang super powerful dan sebagai desktop replacement, ini cukup menjanjikan mengingat performance dari GPU-nya pun bisa mengimbangi level desktop. Yang dimana kita tahu ya, kalau harga RTX 3080 aja, itu bisa nyentuh 30 juta kalau misalkan di PC desktop. Layarnya yang Full HD masih oke-oke aja buat gue pribadi, karena ini desktop replacement, jadi kalau butuh resolusi tinggi, tinggal colok monitor 4K lewat Thunderbolt atau HDMI 2.1 yang juga udah tersedia. Oke, kurang lebih segitulah pembahasan gue untuk MSI GE76 Rider ini. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek. Kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain, ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.